Bayangkan diri Anda di usia awal 30-an. Gaji cukup untuk hidup bulanan, tapi tidak ada tabungan. Setiap akhir bulan Anda bertanya, kemana uang saya menghilang? Inilah cerita Maya, seorang marketing eksekutif di Jakarta. Di tahun 2018, ia menyadari gajinya habis untuk gaya hidup. Tagihan kartu kredit, sewa apartemen, dan liburan akhir pekan menggerus penghasilannya. Suatu malam, ia membaca artikel tentang inflasi. Harga properti di Jakarta naik 8% per tahun. Sedangkan tabungan di bank hanya memberi bunga 2,5%. Artinya, uangnya menyusut 5,5% setiap tahun. Maya panik. Ia pun mulai mencari cara untuk membangun aset. Tapi di mana mulai? Saham? Emas? Properti? Informasi di internet terlalu berlebihan dan membingungkan. Hingga suatu hari ia bertemu seorang konselor keuangan. Pertemuan itu mengubah hidupnya. Konselor itu membagikan data dari Bank Indonesia. Sejak tahun 2000, nilai rupiah telah terdepresiasi 40% terhadap dolar. Artinya, uang tunai bukan solusi jangka panjang. Tapi Maya tidak sendirian. Survei OJK di tahun 2019 menunjukkan hanya 7% milenial Indonesia yang paham investasi. Ini adalah awal perjalanan Maya. Di episode berikutnya, kita akan telusuri langkah pertama yang ia ambil. Langkah kecil yang kelak membawanya pada kebebasan finansial. Maya belajar bahwa investasi bukan tentang cepat kaya, melainkan disiplin, konsistensi, dan pemahaman risiko. Konselor keuangannya memperkenalkan konsep diversifikasi. Data dari BPS tahun 2020 menunjukkan properti residensial di kota besar tumbuh 10% per tahun. Tapi Maya tidak punya modal besar untuk membeli rumah. Solusinya? Reksadana properti dengan modal awal Rp500.000. Ia juga menemukan fakta menarik tentang saham. Indeks LQ45 memberikan return rata-rata 18% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Tapi saham individu bisa turun 30% dalam sehari. Maka, Maya memilih reksadana indeks untuk mitigasi risiko. Tak lupa, ia mengalokasikan 5% gaji untuk emas digital. Platform fintech memungkinkan beli emas mulai dari Rp10.000. Fakta unik, harga emas dalam rupiah naik 200% sejak tahun 2000. Tapi ini bukan karena emasnya yang mahal, melainkan rupiah yang melemah. Di akhir tahun pertama, Maya sudah punya portofolio 30% reksadana saham, 30% reksadana pendapatan tetap, 20% emas, 10% deposito, 10% P2P lending. Tapi perjalanan belum selesai. Di episode selanjutnya, kita akan lihat bagaimana Maya menyusun rencana 5 tahun. Dengan angka konkret dan target yang terukur. Tahun kedua, Maya membuat peta detail. Target, aset Rp1 miliar dalam 5 tahun. Dengan modal awal 10 juta per bulan ini mungkin. Tapi pertama, ia manfaatkan bunga berbunga. Investasi rutin 2 juta di reksadana dengan return 15% per tahun. Dalam 5 tahun, ini akan berkembang menjadi sekitar 170 juta. Kedua, ia ikut program crowdfunding properti. Investasi 50 juta di proyek apartemen dengan bagi hasil 7% per tahun. Ketiga, ia mulai belajar saham secara mendalam. Fakta mengejutkan, dividen saham blue chip bisa mencapai 6% per tahun. Lebih tinggi dari deposito. Keempat, Maya memanfaatkan program pemerintah. Seperti SBN Retail dengan kupon 6,5% dan pajak hanya 10%.
Kelima, ia mulai bisnis sampingan. Dana hibah UMKM dari Kemenkop UKM membantu modal awal 30 juta. Tahun ketiga, portofolionya mulai menunjukkan hasil. Tapi di tahun keempat, pandemi datang. Apa yang terjadi pada investasi Maya? Simak di episode berikutnya. Episode pemat, badai yang menguji kesabaran. Maret 2020, pasar saham global jatuh 30%. Reksadana Maya menyusut 25%. Proyek properti tertunda bagi hasil terhenti. Tapi Maya tidak panik. Ia ingat nasihat konselor. Investasi adalah maraton, bukan sprint. Data dari BEI menunjukkan indeks saham pulih 100% dalam 18 bulan pasca pandemi. Maya justru menambah pembelian saham saat harga turun. Strategi ini disebut dollar cost averaging. Di bisnis sampingannya, ia pivoting ke produk kesehatan. Omset naik 200% berkat program KUR dari pemerintah. Fakta menarik, di krisis, harga emas mencapai rekor 900.000 per gram. Portofolio emas Maya kini bernilai 3 kali lipat. Di akhir tahun keempat, total asetnya mencapai 700 juta. Tapi target 1 miliar masih harus dikejar. Bagaimana cara terakhir yang ia lakukan? Tahun kelima, Maya fokus pada optimalisasi. Ia restrukturisasi utang dengan refinancing KPR. Suku bunga turun dari 10% menjadi 7%. Penghematan 2 juta per bulan dialihkan ke investasi. Ia juga memanfaatkan insentif pajak untuk UMKM. Pajak penghasilan turun dari 1,2% menjadi 0,5%. Lalu, ia mencoba instrumen baru, obligasi korporasi. Perusahaan BUMN menawarkan kupon 8,75%. Lebih tinggi dari SBN. Di bulan ke-60, total portofolionya mencapai 1 miliar 200 juta. Tapi yang lebih berharga, passive income 20 juta per bulan. Cukup untuk biaya hidup tanpa bergantung pada gaji. Kisah Maya bukan dongeng. Data OJK menunjukkan 100.000 investor retail mencapai nilai serupa dalam 5 tahun. Kuncinya, mulai sekarang tetap konsisten dan terus belajar. Jika kisah Maya menginspirasi Anda, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Dukungan Anda membantu kami membuat konten bermanfaat.